Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat bagi kita semua. Pembelajaran prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan bab 2 pertemuan yang kedua. Kali ini akan kita bahas materi perancangan kerajinan bahan lunak alami. Silahkan dipahami dan disimak video ini. Kompetensi dasar masih pada KD 3.2 dan KD 4.2. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan proses pembuatan kerajinan bahan limbah lunak alami dengan baik. Yang kedua, menentukan jenis bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak alami dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang perencanaan praktek pembuatan produk kerajinan bahan lunak alami secara kreatif dan inovatif. Langsung pada materi, kita bahas perancangan kerajinan bahan lunak alami. Produk kerajinan yang berkualitas dibuat dengan memperhatikan beberapa tahapan dan persyaratan yang ada. Persyaratan perancangan yang harus dipahami meliputi 1. Kegunaan atau utility. Ya, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh adalah mangkok untuk wadah sayur dari tanah liat, anak-anak. Kemudian yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Itu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh cangkir didesain ada pegangannya, ya. Perancangan kerajinan bahan lunak alami, persyaratan yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Sedangkan persyaratan yang keempat memiliki keamanan atau safety, ya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kemudian yang kelima, keindahan estetik, yaitu benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu anak-anak, proses perancangan karya kerajinan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Proses perancangan, ya, proses perancangan. Tentukan bahan. Setelah itu cari ide berbagai sumber, ya, bisa dilakukan dari internet dan sebagainya. Buat sketsanya, ya. Lalu tentukan sketsa yang terbaik. Dilanjutkan kumpulkan alat dan bahan. Ya, selanjutnya adalah pembuatan produknya. Setelah itu selesai dilakukan evaluasi atau uji produk. Yang terakhir adalah revisi produk setelah dilakukan evaluasi. Demikian ya anak-anak, proses perancangan kerajinan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Selanjutnya proses perancangan dan pembuatan kerajinan bahan lunak alami. Produk kerajinan yang berkualitas dibuat dengan sebuah perancangan yang matang
ada beberapa tahap perancangan sebuah produk kerajinan, yaitu 1. Perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan. B. Ide gagasan. Yang kedua, pelaksanaan, meliputi persiapan bahan, persiapan alat, dan proses pembuatan. Yang terakhir adalah 3. Evaluasi. Lakukan evaluasi dengan menguji karya yang telah dibuat. Contoh, perancangan karya kerajinan bahan lunak alami, yaitu membuat vas bunga dari bahan keramik atau tanah liat dengan teknik pilin bentuk. 1. Perencanaan. A. Identifikasi kebutuhan. Ilustrasi, Anto sangat sayang pada ibundanya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada ibundanya sebagai wujud rasa sayangnya. Anto ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Ibunya menyukai aneka vas. Karena itu, Anto mencoba membuatkannya. Ide gagasan, Anto akan membuat kerajinan vas keramik dari tanah liat. Tetapi vas ini tidak biasa. Maka Anto ingin mencoba bentuknya dibuat seperti vas biasa, sehingga jika digunakan vas tersebut adalah terlihat artistik. B. Menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak alam. C. Menggali ide dari berbagai sumber, dari majalah, surat kabar, internet, dan survei di galeri kerajinan atau di pasar. D. Membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. Selanjutnya, 2. Pelaksanaan, menyiapkan bahan yang dibutuhkan berupa tanah liat. Menyiapkan alat yang diperlukan, ya, yaitu berupa kawat pemotong atau wire cutter, ya, dan alas untuk pembentukan. Apabila tidak ada, dapat menggunakan alat lain seperti triplek atau alas plastik keras. Selanjutnya, B. Proses pembuatan kerajinan bahan lunak alami. 1. Ambil dan potong tanah liat menggunakan kawat pemotong. Ya, uleni tanah liat tersebut di atas meja, ya, hingga benar-benar homogen dan bebas dari gelembung udara. Lakukan juga dengan pengirisan, ya. Kemudian yang ketiga, tempatkan papan landasan pada banding wheel, boleh alas lain, kemudian buatlah lempengan tanah liat yang dipipihkan, ya. Kemudian buatlah lempengan tanah liat yang dipipihkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan tangan, ya. Yang keempat, putar banding wheel pelan-pelan menggunakan tangan kiri, ya, dan potong lempengan tanah liat menjadi bentuk lingkaran untuk alas benda menggunakan jarum. Ambil sisa potongan dari atas banding wheel. Selanjutnya yang kelima, gores bagian tepi lempengan berbentuk lingkaran menggunakan jarum, kemudian olesi dengan slip tanah liat menggunakan kuas. 6. Buatlah beberapa pilihan tanah liat menggunakan kedua telapak tangan, ya, di atas meja kerja. Lakukan dengan teliti agar pilihan tersebut memiliki diameter yang relatif sama, ya. Yang ketujuh, ya, gores bagian pilihan tanah liat yang akan dirangkai dan olesi dengan slip tanah liat, ya. Yang kedelapan, tempatkan pilihan tanah liat pada bagian tepi lempengan berbentuk lingkaran, kemudian tekan-tekan agar menyatu dengan kuat. Potong pilihan tanah liat apabila sisa dengan cara memotong miring dan satukan sambungan pilihan tersebut, ya. 9. Tambahkan beberapa pilihan tanah liat di atas pilihan tanah liat yang sudah dirangkai hingga membentuk silinder, ya. Yang ke-10, buatlah
pilihan tanah liat, kemudian satukan di atas pilihan yang telah dirangkai dengan bentuk yang bervariasi. Tekan agar sambungan pilihan menjadi kuat. Buatlah bentuk yang bervariasi untuk menambah keindahan benda yang dibuat. Yang ke-11, buatlah bola-bola kecil tanah liat untuk menambah variasi pada bentuk silinder pilihan yang dibuat. Rangkaikan bola-bola tanah liat tersebut pada benda keramik. Benda pilihan dan bola-bola tanah liat juga dapat berfungsi sebagai dekorasi. Yang ke-12, tambahkan pilihan tanah liat yang sekaligus berfungsi sebagai bibir benda silinder. Rapikan seluruh permukaan benda yang dibuat menggunakan kayu, kemudian haluskan dengan spons. Ya. 13. Potong dasar benda menggunakan kawat pemotong. Kemudian lepaskan papan landasan dari atas banding wheel. Ya. Yang ke-14, angkat dan letakkan pada rak pengering karya agar menjadi kering sebelum dijemur di panas matahari. 3. Evaluasi Anto. Menguji hasil karya dengan memasukkan air ke dalamnya. Ternyata tidak merembes, sehingga vas yang dibuat Anto sudah berhasil. Ingatlah selalu keselamatan kerja, gunakan celemek dan masker saat bekerja membuat karya ini. Demikian untuk proses pembuatan vas bunga dengan teknik pilin dan lempengan. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya, yang kedua, alat dan bahan pembuatan kerajinan flower clay atau tepung. Bahan, ya, tepung terigu, sagu, tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster dan semprot clear. Ya. Bahan pendukung berupa peniti bros, gantungan kunci, dan magnet bulat kalau ingin membuat gantungan kunci. Ya, selanjutnya baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplek, dan waslap. Inilah hasil produk. Ini berupa patung, gantungan kunci, ya, hiasan dinding, ya, dan ini untuk hiasan-hiasan di dinding dan di meja. Bagaimana cara membuatnya? Ya, proses pembuatan kerajinan flower clay, semua tepung dicampur dan dilumuri air, baik dari tepung terigu dan lain-lain. Ya. Kemudian adonan diaduk hingga kalis. Selanjutnya adonan yang sudah jadi bentuknya seperti ini. Lalu tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Setelah itu adonan setelah diwarnai, ya, bentuknya seperti ini, ya, lalu dibentuk berupa gantungan kunci, ya. Setelah diwarnai selesai dibentuk gantungan kunci, ya, sesuai selera, disemprot clear agar kilap dan awet. Selanjutnya, terakhir tugas lembar kerja siswa. Ya, kalian silahkan membuat rancangan atau merancang produk kerajinan bahan lunak alami. Ya, persiapan, analisis kebutuhan. Yang kedua, ide gagasannya. Nama produk kerajinannya apa? Pelaksanaan, rencana bahan dan alat yang digunakan, bahan, kamu tentukan sesuai produk yang ingin dibentuk. Silahkan kalian direncanakan, dirancang dari bahan lunak alami, bisa menggunakan bahan yang saya sampaikan tadi, tanah liat, atau tepung, flower clay, ya, bubuk kertas, kayu, ya, disesuaikan dengan kondisi sekitar kalian yang mudah didapat. Ya. Selanjutnya, buat sketsa atau desain produk dan penyajian, ya.
Alat-alatnya ditentukan dan bahannya tadi. Yang ketiga, rencana langkah pembuatannya produk kerajinan apa? Poin 1 sampai seterusnya. Kemudian lakukan evaluasi setelah produk selesai. Kelebihan kalian kalau sudah membuat perencanaan ini, nanti untuk laporannya tinggal mudah ya. Tinggal mengcopy paste saja untuk laporannya dan menambah dari foto dokumen proses pembuatan anak-anak. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk menentukan produk kerajinan yang kalian buat. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.